Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang surat instruksi PBNU, di mana PBNU mengeluarkan surat instruksi untuk segenap pengurus dan nahdiyin, dan bagaimana respon daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama berkaitan dengan surat instruksi PBNU ini. Maka ada salah satu ulama yang sangat luar biasa menanggapi surat instruksi PBNU ini. Siapakah dia? Dia adalah Gus Abdur Rojak. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana tanggapan daripada Gus Abdur Rojak berkaitan dengan hal ini akan kita saksikan pada video berikut ini. Saya bacakan ya. Ini pengurus besar Nahdlatul Ulama Jalan Keramat Raya sekian-sekian. Nomornya 3975 /PB.01 sekian-sekian 2025, lampiran strip perihal instruksi. Yang terhormat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Yang kedua, pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Yang ketiga, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Yang keempat, pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak yang saling berbeda pendapat, pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kurung PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. 1. Tolong diperhatikan nih, nanti kita bahas di sini. Hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada khittah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku, perseorangan maupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ya, berbicara tentang khittah Nahdlatul Ulama. Ayo semua warga NU buka tuh bagaimana khittah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindari semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan, serta ahli-ahlinya. Ini bagus ini. Instruksi yang nomor 2 ini. Ayo monggo, seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat atas maupun sampai di bawah, ayo buka kitab-kitab kalian semuanya. Ya, karena memang untuk mensikapi perbedaan, menghindari permusuhan, itu memang ya harus dikedepankan adalah adab dan menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan serta ahli-ahlinya. Yang ketiga, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak, martabat segenap warga tanpa kecuali. Titik. Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku, dan ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab, serta persatuan kesatuan bangsa, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus ini, poin ini bagus sekali. Ulangi lagi ya, garis terakhir. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong perhatikan warga NU nih, instruksi ini. Jangan sampai instruksi ini kontraproduktif ya, antara isi dengan semangat
para pengurusnya. Namun demikian, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Perhatikan, boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh saling mencaci, memaki, menghina, dan merendahkan. Sepakat. Dan siapapun tidak boleh menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Yang keempat, setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan, dalam tanda kurung tafarruq. Sepakat. Dan mendamaikan pertentangan, islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam kurung PWLS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWLS. Monggo panjenengan semua ini ditafakuri ya. Ditelaah lagi. Hendaknya setiap fungsionaris, pengurus istiqomah dan dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jami'iyah, dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jami'iyah Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud dalam surat edaran PBNU nomor 3391/11-11-99/01/2025 tentang penegasan perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Saudaraku yang budiman, sebetulnya secara tersirat instruksi atau himbauan ini bukan hal yang baru. Ya, tapi secara tersurat ini hal yang baru yang dikeluarkan tanggal 2 Juni, berarti Senin kemarin ya, 2025, atau bertepatan tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Monggo ditelaah bersama, monggo difikirkan bersama, dan jadikanlah ilmu adalah bahan pijakan kita untuk mensikapi instruksi ini, supaya kita tidak salah langkah dan salah kaprah. Ketahuilah saudaraku yang budiman, ilmu itu cahayanya Allah. Ilmu itu cahaya milik Allah. Maka siapapun yang berbicara tentang nasab tanpa ilmu, tentu itu hal yang salah. Siapapun yang berbicara nasab dengan menggunakan kaidah ilmu, monggo itu jadikan bahan kajian untuk semua para gus-gus yang ada di Indonesia. Berdasarkan video tadi, maka kita bisa melihat bagaimana surat instruksi PBNU itu ternyata sangat luar biasa. Ada banyak hal yang disepakati oleh Gus Abdul Rojak berkaitan dengan poin-poin yang disampaikan dalam surat instruksi tersebut. Yang poin pada intinya adalah bahwa ada satu poin yang menjelaskan tidak boleh kemudian menyelewengkan tentang nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga poin berkaitan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama itu harus kemudian mendukung kajian-kajian ilmiah. Nah, ini berarti surat instruksi PBNU ini pada dasarnya adalah angin segar bagi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan timnya yang begitu gigih untuk menegaskan bahwa nasab Ba'lawi itu adalah terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita buka kitab-kitab
bersama-sama diteliti kitab-kitab itu. Nah, setelah diteliti ternyata memang belum diketemukan sampai sekarang ini fakta yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh Ba'lawi ini. Dan juga kita paham bahwa mereka tidak mau tes DNA. Padahal secara ilmiah tes DNA itu adalah merupakan salah satu teknologi yang mampu mendeteksi tentang nasab daripada seseorang. Nah, mudah-mudahan instruksi PBNU yang tadi ditanggapi oleh Gus Rojak ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.